Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Semoga tetap sehat ya. Dan jangan lupa juga untuk bahagia. Pagi ini kita akan coba jalan-jalan, atau lebih pasnya kita akan explore ke Green Canyon di Pangandaran, dan juga body rafting di Batu Lumpang ya. Masih tetap di Pangandaran juga. Nah, kita starting dari Hotel Ahlen di Pangandaran karena kita memang nginep di Hotel Ahlen. Jadi kita dekat dengan pantai timur Pangandaran ya. Nah, ini kebetulan memang pas momen Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Kondisi lalu lintas meskipun pagi memang sudah lumayan padat ya, karena memang banyak para pengunjung dari luar kota yang menghabiskan libur Lebaran di Pangandaran. Nah, di sekitar hotel memang yang lebih dekat adalah Pantai Timur Pangandaran. Pantai Timur Pangandaran ini memang biasa digunakan oleh para pengunjung untuk melihat sunrise ya di pagi hari. Jadi ini memang kalau jam segini ya pasti sudah tidak ada ya sunrise-nya karena udah terlalu siang. Tapi kalau pagi ini memang cukup ramai di sini. Dan ini juga pagi-pagi sudah banyak masyarakat yang berkunjung atau para pedagang yang sudah jualan ya di pagi hari ini. Nah, di depan ini nanti ada semacam ikonnya Pangandaran Sunrise ya. Nah, biasanya masyarakat banyak yang foto-foto di spot tersebut nih. Jadi teman-teman kalau ke Pangandaran jangan lupa untuk mengabadikan foto-foto di tempat tersebut ya, karena memang sangat ikonik sekali. Selain tulisan Pangandaran Sunrise, memang ada juga di sini jembatan ya yang biasa dipakai nongkrong. Nah, ini kan banyak motor yang nongkrong di sini untuk sekedar foto-foto, karena memang tempatnya juga menarik ya. Meskipun agak berbahaya sih sebenarnya kalau nongkrong-nongkrong di pinggir jembatan ini. Nah, ini jembatannya warna merah ya. Mungkin ini yang dikatakan sebagai jembatan merahnya di Pangandaran. Selain jembatan tadi juga ada yang sangat ikonik, yaitu adalah Tugu Ikan Marlin ya. Nah, ini Tugu Ikan Marlin ini juga mungkin salah satu ikonnya nih di Pangandaran nih, karena ini ya eye catching ya kalau saya lihat ini. Jadi ciri khasnya kalau kita ke Pangandaran memang ya ada Tugu Ikan Marlin. Perjalanan dari Hotel Ahlen ke Green Canyon itu sekitar 28 sampai 30 kilo ya. Jadi kurang lebih 1 jam. Jadi buat teman-teman yang menginap di pantai timur atau pantai barat Pangandaran ke Green Canyon ini, untuk disiapkan waktu yang cukup karena jaraknya cukup jauh. Jalur ke Green Canyon sendiri sebetulnya satu arah dengan Bandar Udara Nusa Wiru, yaitu yang terletak di Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Bandara ini sebetulnya dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ya. Memang kondisi bandara tersebut tidak terlalu besar, sehingga hanya dapat dilandasi oleh pesawat-pesawat berukuran kecil. Selain itu, di Pangandaran sendiri memang terkenal dengan kediamannya Ibu Susi Pujiastuti ya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Jadi buat teman-teman yang ingin ke Pangandaran tapi tidak menggunakan lewat darat nih, bisa memanfaatkan melalui penerbangan ya, yaitu dengan rute ke Bandara Nusa Wiru Pangandaran ya. Nah, nanti di depan itu kalau mau ke Bandara Nusa Wiru lurus, tapi kalau ke Green Canyon kanan. Nah, kita ngambil ke jalur kanan ya. Meskipun jaraknya lumayan jauh dari pantai timur Pangandaran ke Green Canyon, tapi kita bersyukur sekali bahwa secara infrastruktur sudah sangat baik sekali ya. Jalannya itu jalan nasional yang memang secara jalan sangat mulus sekali. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau ke Green Canyon itu jalannya seperti apa. Yang pasti jalannya sangat bagus, dan ini memang jalan Pansela. Jadi jalan ini memang bisa menghubungkan ke beberapa destinasi wisata, misalkan sampai ke Cianjur, sampai dengan ke Sukabumi. Jadi
perlu dicoba juga nih buat teman-teman kalau mau explore ke jalur selatan ya lewat sini. Untuk urusan logistik sendiri memang di jalur ini sudah banyak tersedia restoran-restoran seafood ya yang memang menyediakan makanan-makanan yang enak saya rasa. Jadi nggak usah khawatir kelaparan atau takutnya bisa makan. Yang pasti memang sudah sangat banyak tempat-tempat makan, dan tidak hanya seafood sih sebetulnya, makanan-makanan Sunda lainnya pun juga sepanjang jalan ini memang sudah cukup tersedia. Nah, akhirnya kita hampir sampai juga di Green Canyon ini. Kalau tidak salah ini sekitar 10 menit lagi kita akan tiba di Green Canyon. Nah, ini di depan ini sudah terlihat nih Green Canyon. Sebenarnya sebelah kiri ini sudah kelihatan jalur untuk menuju ke Green Canyon. Nah, ini sebelah kiri Green Canyon, tapi kita parkir ada di sebelah kanan ya. Jadi memang sudah disiapkan parkiran untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 di sebelah kanan. Karena memang kita datang pas momen Idul Fitri, jadi kondisi Grand Canyon sendiri memang lumayan ramai ya. Ini pagi aja sudah banyak mobil-mobil yang parkir di sekitaran Grand Canyon, teman-teman. Nah, parkiran memang cukup luas ya. Meskipun kondisi parkirannya itu hanya berupa tanah, belum di apa-apain ya, tapi saya kira ini sudah cukup layak ya teman-teman ya. Jadi tukang parkir pun juga banyak di sini. Dan oh ya teman-teman, ini untuk tarifnya sendiri ini flat ya. Jadi sekali parkir itu adalah 15.000 untuk kendaraan roda 4 ya. Tapi kalau roda 2 saya nggak tahu. Yang pasti mungkin harganya nggak mungkin sama dengan kendaraan roda 4. Bisa 10.000 atau mungkin 5.000 ya teman-teman. Seperti inilah kondisi parkiran di Grand Canyon. Di pinggir-pinggir ini banyak juga tempat-tempat jajanan ya. Jadi kalau teman-teman sebelum mau body rafting ataupun apa ya bisa makan di sini. Dan ini adalah kendaraan-kendaraan yang memang akan mengantar para pengunjung untuk melakukan body rafting. Nah, jadi di counter-counter di pinggir parkiran ini memang banyak counter-counter yang menawarkan jasa untuk ke Grand Canyon dan body rafting ya. Jadi tinggal nanti teman-teman memilih saja mau paket yang mana. Nah, ini kita mau menuju naik perahu dulu. Naik perahu dulu di mana? Cukang Taneuh. Cukang Taneuh. Cukang Taneuh Green Canyon. Green Canyon. Nah, ini kita mau naik perahu ke dalam ya, maksudnya ke sana menyusuri sungai Green Canyon. Tapi nanti kita body raftingnya nggak di sini, karena dengan pertimbangan banyak anak-anak. Nah, oke. Jadi kita nanti akan selusuri sungainya ini. Gimana keseruannya? Ikutin ya. Setelah kita selesai memilih paketan untuk naik kapal dan body rafting, maka kita nanti langsung diajak untuk masuk ke dalam dermaga tempat pemberangkatan kapal-kapal yang akan menuju Green Canyon ya. Jadi semuanya sudah diatur sama agent yang body rafting maupun yang ke Green Canyon itu. Nah, kebetulan kita milih paket yang body rafting dan naik perahu itu harganya per orang dikenakan Rp235.000. Nah, per perahu sendiri maksimal bisa diisi oleh kita itu adalah sebanyak 6 orang plus nahkoda kapalnya dan asistennya 2 orang, jadi total maksimal 8 orang ya. Kebetulan kita 2 keluarga, jadi mau tidak mau kita harus sewa 3 kapal ya teman-teman.
Nah, untuk standar keselamatannya sendiri, memang setiap kapal itu sudah disediakan jaket pelampung. Jadi teman-teman ya amit-amit ya kalau terjadi kecelakaan ataupun apa kapalnya tenggelam ya masih bisa ditolongi atau diantisipasi dengan jaket pelampung. Namun sayangnya memang tidak semua pengunjung mau menggunakan jaket pelampung. Air di Grand Canyon pada saat kita naik sih sementara masih warna hijau ya. Namun lama kelamaan setelah kita menuju ke hulu airnya menjadi coklat teman-teman ya. Hal ini disebabkan oleh hujan yang melanda Pangandaran semalam ya. Jadi karena hujan lalu airnya berubah menjadi coklat ya teman-teman. Akhirnya kita mulai memasuki apa yang disebut sebagai Grand Canyon ya. Jadi atau dulu lebih dikenal sebagai cukang tanah yang berarti jembatan tanah ya. Nah, Grand Canyon sendiri merupakan wisata alam berupa aliran sungai yang diapit oleh dua buah bukit kaki batuan yang menembus gua. Nah, pada mulut gua dihiasi oleh gemercik air ya. Tetesan air ini menyerupai hujan abadi yang memberikan kesan kesempurnaan dan keindahan alam. Semakin dalam memang alurnya semakin sempit ya teman-teman. Jadi memang untuk perahunya sendiri memang harus kecepatannya diturunkan, tapi memang keindahan alamnya juga semakin terlihat jelas ya. Jadi bebatuan-bebatuan kiri kanan ini memang benar-benar memang secara yang terbentuk secara alami dan dihiasi dengan gemercik-gemercik air yang turun dari atas nih teman-teman ya. Jadi kiri kanan ini memang batu-batuan yang mungkin sudah jutaan tahun yang lalu terbentuknya. Airnya cukup deras ya teman-teman ya, karena kita memang mau mendekati hulu sungainya. Dan akhirnya kita sampai juga ke hulu sungainya. Nah, ini disinilah tempat untuk terakhir ya, untuk trip yang pertama ini kita berhenti di sini. Ini kita lihat juga banyak perahu-perahu yang memang standby di situ. Nah, disinilah kita bisa foto-foto teman-teman ya. Nah, sebetulnya body rafting sendiri memang banyak tempat ya. Salah satunya di Sungai Grand Canyon ini. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi memang pada saat kami ke sana itu memang banyak juga para pengunjung yang melakukan body rafting di Sungai Grand Canyon. Setelah kita puas foto-foto, kita putuskan untuk kembali lagi ke titik awal pemberangkatan. Memang kita nggak bisa lama-lama di sini karena pertama harus gantian dengan para pengunjung yang lain, dan memang pada waktu kita ke sana itu arusnya cukup deras nih, jadi agak ngeri juga ya teman-teman ya, karena habis hujan airnya memang naik ya debitnya. Nah, semakin lama memang pengunjung semakin banyak ya, jadi memang Grand Canyon sendiri memiliki daya tarik buat para wisatawan yang berkunjung ke Pangandaran. Nah, untuk menjamin keselamatan selama di perahu memang sudah disiapkan personil untuk mengatur lalu lintas. Seperti yang di sebelah kanan ini adalah memang personil yang mengatur masuk keluarnya perahu. Jadi memang ketika itu kita diizinkan masuk, maka yang untuk arah sebaliknya maka dilarang masuk sendiri. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena memang saya bilang tadi alurnya cukup sempit ya teman-teman. Nah, sedikit cerita mengenai Grand Canyon. Pertama kali dipopulerkan oleh seorang turis yang bernama Bill John. Pada waktu itu dia sedang berpetualang menyusuri Sungai Cijulang dan melihat pemandangan yang menakjubkan, seolah mengingatkan pada sebuah ngarai yang terdapat di Grand Canyon, Arizona, Amerika Serikat yang membelah Sungai Colorado. Sejak saat itulah maka Sungai Cijulang ini lebih dipopulerkan sebagai dengan nama Grand Canyon.
Nah, akhirnya kita sampai juga ke tempat keberangkatan awal di Grand Canyon ini. Total perjalanan pas kita foto-foto di sana kurang lebih 1 jam, hampir 1,5 jam ya teman-teman ya. Jadi memang semuanya tergantung dari lama atau sebentarnya teman-teman foto-foto di tempat yang spot foto yang tadi itu. Nah, ini kita coba merapat ke dermaga pemberangkatan. Jadi sekarang kita pengen ke Grand Canyon, pengen body rafting di sungai apa, Bu? Dekat Citumang ya, cuman nama sungainya lupa ya. ini ya. Jadi habis dari Grand Canyon kita body rafting. Body rafting dulu. Nanti gimana lokasinya nanti kita ini ya, info lagi ya. Sekarang kita lagi ikutin pemandunya nih. Nah, selanjutnya memang kita akan melakukan body rafting di body rafting Batu Lumpang ya. Oke, kita Jadi akan sambung. jaraknya memang lumayan jauh ya dari Grand Canyon ke Batu Lumpang. Sebetulnya memang banyak ya body rafting, tidak hanya di Batu Lumpang, tapi ada juga yang terkenal adalah body rafting Citumang ya. Cuman kita coba body rafting yang agak lain nih, ingin tahu, katanya sih memang lebih seru dibandingkan dengan body rafting di Citumang ya teman-teman. Nah, untuk ke sana sendiri kita memang ada yang pemandunya ya. Pemandunya itu di depan dia pakai motor, karena memang kalau nggak pakai pemandu itu mungkin agak kesulitan ya, karena yaitu jaraknya memang cukup jauh ya teman-teman. Nah, akses masuk dari jalan utama menuju ke Batu Lumpang tidak terlalu jauh ya, kira-kira sekitar 1 atau 2 km. Jalannya pun juga tidak terlalu lebar, cuman ya cukup bagus ya karena sudah dicor nih teman-teman ya. Jadi kondisi sih overall oke lah, jalan akses menuju tempat Batu Lumpang. Hanya jika kita berpapasan dengan kendaraan ya memang butuh agak hati-hati ya, karena memang pas banget nih kalau perwis dengan mobil lain. Halaman parkir dan ruang tunggunya juga cukup luas ya di Batu Lumpang itu. Akhirnya kita sampai juga di parkiran Batu Lumpang body rafting ya. Memang ini juga sudah ada beberapa pengunjung yang datang sebelum kita nih. Kita ada di Batu Lumpang body rafting. Nah, jadi dari sini nanti kita diangkut sama mobil bak itu yang warna hitam. Kita menuju lokasi, kira-kira 1 menit lah kesananya itu. Baru nanti kita akan berenang-berenang. Gimana keseruan kita berenang di body rafting, nanti terus ikutin perjalanan kita hari ini. Oke. Nah, ini kita bisa lihat ya persiapan body rafting untuk tim-tim yang lain, karena kebetulan juga ada tim kayak ini ya, rombongan dari keluarga nih yang pakai bis dan mobil-mobil pribadi. Nah, akhirnya kita persiapan nih berangkat ke lokasi body rafting ya. Setelah kita selesai diantar menggunakan mobil pick up, kita diminta untuk berjalan menuju lokasi body rafting ya. Jalannya sih sebetulnya aksesnya lumayan bagus ya, karena sudah dicor dan pinggirnya pun juga ada sedikit pagar ya. Namun setelah itu memang pagarnya nih memang nggak ada ya. Jadi ini memang perlu ekstra hati-hati ya. Untungnya ini kita ada pemandu yang sudah berpengalaman dan mereka memang saya appreciate lah, mereka sangat aware sekali dengan pengunjung. Jadi mereka itu benar-benar menjaga pengunjung, terutama anak-anak kecil, karena ini memang kalau terpleset nih bahaya sekali ya. Ini pinggirnya langsung jurang, makanya kita sangat ekstra hati-hati ya.
Nah, sebelah kanan memang disediakan tambang ya untuk pegangan buat para pengunjung supaya agar lebih tetap aman. Nah, lokasi body rafting sendiri memang berada di antara gua-gua sepertinya, artinya di dalam gua, pinggir-pinggirnya itu memang kayak tebing-tebing seperti Grand Canyon ya, kurang lebihnya. Jadi di bawahnya itu terdapat aliran sungai yang cukup deras, dan sungai ini juga memang menuju ke Grand Canyon. Jadi kalau di sini memang airnya warna coklat ya, sampai ke Grand Canyon pun juga airnya akan berwarna coklat ya teman-teman. Nah, sebelum mulai kita akan diadakan briefing oleh instruktur terlebih dahulu ya teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di Batu Lumpang. Perkenalkan, nama saya Rian. Dan ini Herli. Oh, Kang Herli dan Kang Rian. Rian. Jadi saya di sini akan menemani aktivitas body rafting kalian. Siap. Saya mau menjelaskan sedikit trek di sini. Jadi sebelum kita memulai trek, biasanya kita bermain game dulu. Apa itu gamenya? Yaitu loncatan sama ayunan. Loncatan yang paling tinggi dari sini. Tinggi 15 meter. Kalau sekarang kurang. Dulu ini ngukurnya pas lagi kemarau, yang 2 tahun waktu itu. Dalam berarti itu nih. Ini kurang lebih 6 meteran, jadi aman buat loncat-loncatan. Kalau ayunan, kita dari 3 meteran itu. Nah, jadi kita ngayun. Nanti kita semuanya dikasih tonton dulu kok. Siap. Ya, kalau nggak mau loncat, kita langsung ke bawah. Langsung turun ke bawah. Nah, Loncat juga. Jadi kalau kalian udah, ya, kalau kalian udah siap, udah puas dengan loncatan sama ayunannya, nanti kita ke hulunya dulu. Hulunya dulu. Ya, kita ke batu itu dulu. Nanti di sana biasanya kita berfoto di sana. Oke. Di sana tuh spot foto. Jadi start point-nya tuh dari sana. Kalau udah, baru kita ngaruhin semua kayak mereka. Nah, nanti di sana saya kasih komando karena banyak batu juga. Nanti kalau saya bilang ke kanan, ya tinggal ke kanan gitu. Dan juga nanti di sana kurang lebih ada 3 spot foto buat berhenti. Ini 6 meter udah berenang ya? Gak bisa napak. Harus berenang juga. 6 meter. Harus berenang juga kan ada ini. Ada pelampung. Tingginya 6 meter. Ada yang mau tanyakan dulu. Anak kecil gimana, aman ya? Gak bisa berenang. Aman. Nanti gini-gini aja nih. Hah? Gak ada yang mau tanyakan? Udah cukup. Bapak? Ya. Bapak mau bikin doa dulu? Ayo, sok mangga, sok ya. Bawa aja. Enggak sok apa. Ayo sebelum kita melakukan aktivitas, Ya mau aja ntar. kita berdoa semoga selamat dilindungi dalam aktivitas. Amin. Kita bisa baca Al-Fatihah untuk keselamatan kita semua. Al-Fatihah. Amin. Doa selesai. Bapak mau loncat dari sini? Wah, kurang yuk. Nah, dan akhirnya permainan pun dimulai. Permainan pertama yaitu dimulai dengan melakukan loncatan di atas ketinggian kurang lebih 3 meter ya. Jadi kita diminta untuk loncat tenang saja, tapi karena sudah disediakan pelampung jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang loncat, karena kedalamannya pun sekitar kurang lebih 6 meter, dan di bawah situ memang sudah ada tambang ya. Jadi kalaupun memang arusnya deras akan ada tambang sehingga nggak akan kebawa ke mana-mana ya teman-teman. Dan buat yang memang tidak mau loncat ya nanti langsung tinggal turun ke bawah saja untuk ini. Tapi rasanya sih nggak seru ya kalau nggak loncat ya teman-teman ya. Nah, setelah puas berloncat-loncat, akhirnya kita diminta untuk ke titik awal untuk body rafting. Nah, di sini sudah disediakan tambang ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir terbawa arus, karena memang cukup deras. Kita ini melawan arus sebenarnya, tapi dengan adanya tambang ini memang sangat membantu sekali untuk kita bisa mencapai ke titik awal body rafting ini. Nah, seperti inilah memang penampakan guanya ya.
atau kiri kanannya ini. Jadi benar-benar kita itu berada di dalam gua yang dialiri oleh sungai yang cukup deras. Setelah sampai ke titik start untuk body rafting, kita di situ memang ada batu itu memang sengaja digunakan ya untuk foto-foto ataupun mengambil gambar. Nah, ini kita juga bisa minta tolong ke pemandu kita atau masnya ya, mereka juga bersedia dengan senang hati akan membantu kita untuk mengambil gambar atau mengabadikan momen selama body rafting. Nah, selama body rafting ini juga kita ada rombongan lain ya yang memang siap-siap untuk melakukan body rafting juga ya. Ini sudah siap-siap untuk loncat dari ketinggian 3 meter seperti itu tadi. Nah, seru sekali ya sebetulnya perjalanan kita body rafting, karena memang kita tuh benar-benar alami ya, di gua yang memang airnya cukup deras dan memang percikan air dari atas itu memang benar-benar secara alami ya teman-teman ya. Meskipun ini di kedalaman sampai 6 meter, tapi memang alhamdulillah kita tetap aman ya selama perjalanan, selama kita melakukan body rafting ya. Bahkan kita juga bersyukur ada pemandu yang memang sangat aware sekali dengan keselamatan kita. Setelah kita lelah menyusuri sungai kurang lebih hampir 2 jam, maka kita diajak ke suatu kolam yang memang airnya ini bersumber dari mata air ya. Ini bisa dilihat kejernihan kolam ini, dan ini kabarnya kedalamannya itu sampai dengan 25 meter ya teman-teman ya. Dan ini memang airnya benar-benar dari sumber mata air nih, karena berbeda ya, yang tadi warnanya coklat dan ini warnanya memang kehijau-hijauan. Jadi kualitas airnya pun juga sangat berbeda, dan ini dingin sekali ya teman-teman ya di sini. Dan sini kita juga sempat berenang dan ya alhamdulillah juga aman ya, karena memang sudah dipersiapkan perangkat peralatan keselamatannya ya. Jadi intinya memang body rafting di Batu Lumpang ini mungkin bisa jadi rekomendasi buat teman-teman kalau berkunjung ke Pangandaran dan sekaligus melakukan body rafting. Nah, setelah kita lelah atau capek body rafting, kita langsung makan siang nih teman-teman. Nah, makan siang ini memang sudah termasuk ke dalam paketan kita nih. Nah, menunya nasi liwet, kangkung, kemudian ayam goreng. Ini cukup untuk mengisi perut kita yang kosong. Nah, demikian ya teman-teman ya video yang bisa saya sharing perjalanan kita dari hotel, kemudian ke Grand Canyon, kemudian kita langsung ke body rafting di Batu Lumpang. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya ya kalau liburan ke Pangandaran. Silahkan bagikan video ini jika bermanfaat, tapi kalau tidak bermanfaat silahkan di skip video ini. Terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung video saya ngulik jalan dengan menekan tombol subscribe bagi yang belum mensubscribe channel ini. Terima kasih, mohon maaf apabila kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.